Halo guys, welcome to Enatek ID dan kali ini aku akan membahas tips and tricks bagi pengguna S22 series seperti S22, S22 Plus dan juga S22 Ultra. Tapi beberapa fitur ini juga ada di Galaxy S sebelumnya ataupun Galaxy A dan Galaxy yang lain yang menggunakan One UI 4.1. Baru saja Galaxy S22 Ultra ini aku update, jadi sebelumnya adalah ada update untuk Samsung di Indonesia pada tanggal 18 Maret ya. Lebih tepatnya 1 hari sebelum aku buat video ini. Dan lebih tepatnya fitur ini yang paling penting adalah untuk menonaktifkan Samsung GOS atau Game Optimization Service. Jadi yang pertama mungkin aku akan memberikan sedikit tips and tricks terkait hal-hal yang aku biasa gunakan saat mengaktifkan Galaxy S ataupun HP Samsung terbaru lainnya. Masuk ke Sound Quality and Effects. Jadi di sini kalian bisa mengaktifkan Dolby Atmos. Jadi supaya dapat maksimal atau beberapa aplikasi yang bisa support Dolby Atmos, lebih baik ini dinyalakan saja karena otomatis biasanya dalam keadaan mati. Dolby Atmos nyalakan dan pilih yang auto sehingga bisa menyesuaikan ketika memang aktif bisa digunakan Dolby Atmos untuk mendapatkan experience yang lebih baik. Equalizer tetap normal, Dolby Atmos for gaming menurutku tetap dinyalakan aja supaya lebih maksimal. Masuk ke bagian display. Jadi di bagian display kita akan lihat yang pertama terkait dark mode, kalian bisa menyesuaikan light atau dark. Biasanya sih aku dark, tapi kali ini aku menunjukkan yang light agar lebih terang. Adaptive brightness juga dinyalakan supaya menyesuaikan environment kalian. Ini untuk screen mode-nya juga biasanya aku ke vivid saja, tidak usah ke natural supaya lebih oke sih menurutku, tapi terserah kalau kalian merasa lebih baik yang lain, kalian bisa menyesuaikan itu. Selanjutnya untuk motion smoothness ini 120 Hz untuk Galaxy S22, 22 Plus ataupun S22 Ultra. Hanya saja di sini di S22 Ultra yang default ketika kalian keluarkan dari box biasanya screen resolution-nya adalah Full HD+. Jadi untuk mendapatkan kecerahan dan juga maksimal pixel yang bisa kalian dapatkan dan kalian rasa sehari-hari tidak masalah, dan kalau untuk aku sendiri tidak masalah ya, satu hari pasti aman untuk S22 Ultra ini. Aku biasa menyalakan WQHD Plus sehingga dapat lebih maksimal serta 120 Hz di Galaxy S22 Ultra. Lalu untuk Edge Panels ini kalian juga bisa guna kalau misalnya memang membutuhkan Edge Panel. Contohnya di sini Edge Panel nyala, kalian bisa menyesuaikan aplikasi yang ingin kalian gunakan. Lalu untuk navigation bar, aku biasanya yang swipe gestures ya, jadi supaya kelihatan lebih oke aja sih. Jadi lebih baru dan lebih maksimal di sini. Lalu untuk lainnya tidak masalah, aku nyalakan juga untuk block gestures with S Pen karena di sini ada S Pen ya untuk Galaxy S22 Ultra. Masuk ke bagian home screen, jadi kalian juga bisa menyesuaikan home screen seperti iPhone. Jadi contohnya di home screen layout, home screen only atau ada home and app screens. Tapi biasanya kalau untuk umum akan menggunakan home and app screen untuk pengguna Android ya. Karena kalian bisa memaksimalkan apa yang di home kalian dan app apa saja yang kalian punya di page atau halaman yang lain. Jadi lebih oke aja. Selanjutnya untuk home screen grid, app screen grid ini bisa kalian sesuaikan berapa kali berapa. Kalian misalnya contoh suka yang lebih kecil bisa menggunakan 5x5, 5x6. Tapi standarnya 4x6 ya untuk di Galaxy S22 Ultra dengan display yang besar ini. Lalu misalnya kalian ingin menambahkan Google Discover juga bisa kalian nyalakan. Hide apps juga bisa kalian sesuaikan apa saja aplikasi yang ingin kalian hide juga bisa kalian atur di sini. Nah, yang ingin aku ingatkan adalah app icon badges ini jangan sampai dimatikan supaya bisa lihat beberapa notifikasi yang muncul. Lalu yang aku ingin ingatkan adalah terkait swipe down for notification panel ya. Jadi di bagian ini jika kalian matikan, ketika kalian slide ke bawah ini akan masuk ke aplikasi kalian. Tapi ketika kalian mau menggunakan ini untuk slide seperti ini ya, kalian bisa nyalakan di bagian home screen ini, swipe dan for notification panel kalian nyalakan. Sehingga ketika kalian slide ke bawah, ini akan membuka bagian atas, bukan untuk daftar aplikasi kalian. Jadi yang ingin menyalakan always on display, apalagi ini sudah LTPO 2.0 ya, bisa sampai 1 Hz, jadi baterainya bisa lebih awet. Kalian bisa sesuaikan mau show always ataupun tap to show, ataupun dua yang lain ya, seperti show as scheduled ataupun show for new notifications. Tapi untuk aku pribadi lebih baik tap to show saja karena jarang sih sebenarnya untuk menggunakan always on display. Kalau aku pribadi ya, sesuaikan dengan penggunaan kalian. Clock style-nya juga bisa kalian sesuaikan apa yang ingin kalian gunakan ketika always on display menyala. Serta di sini untuk screen orientation portrait sih biasanya, lalu auto brightness. Di sini auto brightness-nya bukan untuk umum ya, tapi auto brightness untuk always on display saja bisa kalian sesuaikan. Lalu selain itu untuk lock screen sih aku biasanya mengikuti saja. Untuk scroll lock type-nya pastinya kalian sesuaikan apa yang kalian gunakan. Misalnya untuk menggunakan fingerprint, face, untuk biometrik ya, sesuaikan dengan yang kalian inginkan juga.
Lalu untuk di sini standar sih, jadi bisa notification ataupun dengan shortcut WhatsApp, Drive, seperti kalian sesuaikan juga shortcuts-nya. Kanan mau apa, misalnya kanan mau kamera ya bisa kalian sesuaikan kamera, akan otomatis. Jadi ketika di lock screen kalian bisa mengaktifkan kamera, semuanya kalian aktifkan di bagian shortcuts di lock screen ini. Selanjutnya untuk biometrics dan security, jadi standarnya biasanya fingerprint ya, jadi fingerprint ultrasonic yang terbaik di Samsung di Galaxy S22 series dan khususnya di S22 Ultra. Kalau kalian mau menggunakan face recognition silahkan, bisa sih 2 dimensi tapi tidak terlalu recommended, jadi lebih baik fingerprint saja. Lalu security update dan detailnya semuanya security di sini. Find My Mobile biasanya aku nyalakan lah, ini akan nyambung dengan Samsung account. Samsung Pass ini juga bisa kalian aktifkan jika kalian mau menggunakan ya. Jadi Samsung Pass ini untuk menge-save username password yang kalian gunakan di aplikasi ataupun browser-browser tertentu. Secure folder, private share semuanya bisa kalian sesuaikan di sini. Selanjutnya masuk ke bagian privacy. Jadi di One UI 4.1 Android 12 ini menurutku privasinya sudah jauh lebih baik. Jadi bisa kalian lihat nih, permission use in last 24 hours, apa saja yang digunakan, misalnya kontak kalian, lalu nearby-nya menggunakan apa, kalender, phone, location, semuanya kalian bisa lihat di sini. Lalu aplikasi apa saja yang kalian izinkan, misalnya kalender, ini menyala kalender di background, permisinya apa saja, contohnya lalu lanjut Gojek. Kalian bisa mengambil, oh ternyata phone backgroundnya digunakan juga. Kalian bisa lihat semuanya di sini supaya lebih aman aja jika ada aplikasi yang berbahaya untuk kalian matikan permisinya. Lalu di sini alert when clipboard access menurutku dinyalakan saja karena ini untuk memberikan alert ketika aplikasi mengambil teks, image atau konten yang kalian copy. Misalnya kalian copy foto dari WhatsApp lalu kalian buka Instagram. Kalau Instagram mengambil bagian yang kalian copy akan muncul alertnya. Jadi supaya kalian lebih was-was saja sih. Menurutku sudah sangat baik lah di Android 12 One UI 4.1 ini. Sekarang ke location. Jadi location ini lebih tepatnya ke privasinya ya. Menurutku sangat menarik lah di Android 12 One UI 4.1 ini. Misalnya kalian masuk app permission, misalnya Bixby nih. Bixby kalian bisa menyesuaikan nih, allow all time dan lain-lain. Nah yang di sini yang menarik adalah use precise location. Jadi ini menurutku sama juga sih. Antara iOS sama Android ini agak saling membantu ya, dalam arti tukar-tukaran untuk fitur at least lebih baik dan lebih maksimal untuk privacy sudah sangat oke. Jadi use precise location bisa kalian matikan. Jadi tetap location-nya akan diambil tapi area, jadi tidak persis di titik tertentu. Jadi menurutku tergantung aplikasinya, kalau tidak terlalu penting lebih baik use precise location-nya dimatikan saja, tapi tetap memberikan location kalian tidak masalah. Selanjutnya advanced features, ini sangat banyak sih. Jadi ini bisa kalian lihat, kalau misalnya mau link to Windows kalian bisa nyalakan kalau kalian menggunakan Windows ya. Jadi bisa memaksimalkan contohnya beberapa aplikasi Microsoft di Windows kalian. Nanti bisa langsung buka misalnya aplikasi, notifikasi semuanya akan muncul di sini. Jika kalian ingin melinkkan HP Samsung kalian dengan PC, bisa juga digunakan di link your phone and PC ini langsung kalian aktifkan dengan Windows kalian. Selanjutnya untuk continue apps on other devices ini untuk Samsung ecosystem saja. Jadi dengan misalnya Galaxy S kalian connect dengan Tab S menggunakan Galaxy atau Samsung account yang sama, ini bisa connect, tapi sementara hanya untuk Samsung browser dan juga Samsung Note saja. Lalu Samsung DeX juga bisa kalian aktifkan di sini. Misalnya kalian nyalakan, mau kalian menggunakan kabel atau menggunakan monitor dengan WiFi, ini bisa kalian sesuaikan juga. Semuanya bisa kalian setting Samsung DeX di bagian Advanced Features ini. Android Auto juga misalnya mobil kalian support bisa connect ke car di sini. Lalu yang menarik adalah Quick Share ini kalian harus pastikan nyala ya, karena ini sama halnya seperti Apple dengan AirDrop untuk misalnya share foto, untuk file tertentu juga sesama iPhone, ini sesama Galaxy S, Galaxy A dan lain-lain, pokoknya Galaxy Phone yang keluar kurang lebih semenjak Galaxy S20 series itu bisa kalian share atau ke tablet kalian, semuanya sangat mudah. Selanjutnya bagian Labs, kalau kalian suka menggunakan multi window ini bisa kalian nyalakan karena multi window ini bisa allow all apps to open pop-up view. Split screen ya, jadi kalau appnya misalnya tidak support tetap bisa digunakan multi window untuk semua aplikasi yang ada di Galaxy S kalian. Lalu full screen in split screen view juga bisa kalian gunakan jika memang kalian menyukai untuk multi window ya. Intinya ini untuk multi window tapi masih lab sih. Jadi terkadang aplikasinya akan menunjukkan hal-hal yang error-error sedikit terkait UI-nya karena tidak maksimal atau dipaksa dari One UI Samsung ini. Tapi biasanya seperti Galaxy Z Fold, Z Flip sih yang biasanya aku menggunakan Labs ini untuk dinyalakan multi window-nya. Lalu di sini S Pen untuk Galaxy S22 Ultra pastinya. Jadi untuk S Pen unlock biasanya saya matikan. Lalu untuk screen of memo ini semuanya nyala. Untuk S Pen to text ini juga menarik sih kalau kalian suka ya. Jadi misalnya kalian tidak suka mengetik, jadi ketikan kalian bisa ditranslate dari tulisan tangan kalian. Ini yang menarik lah kalau kalian memang suka. Jadi biasanya untuk bagian search field, address bar, other text area bisa menggunakan
handwriting dengan S Pen kalian kalau kalian memang mau ya. Tapi aku jarang lah, aku lebih baik biasanya aku ketik saja. AirView nyala, show pointer when hovering juga nyala. Kalau multiple S Pen juga bisa kalian nyalakan, misalnya kalian menggunakan ada S Pen Pro juga supaya bisa lebih maksimal. Keep S Pen connected juga terserah kalian. Jadi biasanya sih aku untuk itu aku matikan ya. Lalu untuk show or comment when S Pen is left behind pastinya nyalakan. Jangan lupa sih untuk semua ini pastikan nyala supaya lebih berhati-hati dan maksimal penggunaan S Pen di Galaxy S22 Ultra. Selanjutnya untuk motion and gesture, jadi ini banyak ya, tapi sangat penting. Yang pertama lift to wake, kalau kalian suka ini bisa kalian nyalakan. Jadi lift to wake ini ketika kalian dalam keadaan meletakkan HP lalu kalian angkat, otomatis akan nyala tanpa mengeklik power button. Jadi sesuaikan lah, tapi biasanya untuk aku matikan supaya tidak sering nyala ya ketika misalnya di kantong. Lalu double tap turn on dan turn off aku biasanya nyalakan supaya lebih mudah untuk mematikan. Lalu keep screen on while viewing ini biasanya tergantung, kalau kalian mau memang kalian bisa nyalakan karena ini akan mendeteksi dari kamera depan apakah kalian lagi melihat layar kalian atau enggak. Kalau enggak, misalnya kalian matikan, ini nanti akan tetap otomatis mati sesuai dengan yang kalian sudah setting. Lalu yang 3 bawah ini menurutku penting, kalian nyalakan semua aja, dan lebih tepatnya juga untuk palm swipe to capture ini sangat menarik ya. Jadi sudah lama lah ini ada, dan biasanya kadang lupa dinyalakan. Jadi supaya kalian bisa capture lebih mudah. Atau tips yang lain adalah kalian bisa menggunakan power button dan volume down untuk melakukan screen capture. Untuk selanjutnya adalah terkait video brightness. Jadi video brightness ini menurutku sangat oke. Jadi standarnya adalah normal. Kalau kalian mau maksimal, menurutku nyalakan ke bright saja supaya lebih maksimal. Jadi screen brightness-nya akan otomatis tinggi dan lebih vibrant tergantung dari video yang kalian nonton. Dan biasanya otomatis sih supported apps-nya. Jadi disesuaikan saja, biasanya menonton Netflix, YouTube supaya lebih maksimal. Misalnya nonton video dengan HDR, bisa lebih maksimal, lebih vibrant digunakan ketika dinyalakan video brightness-nya itu bright. Lalu kalau kalian menggunakan dual messenger, ini bisa kalian aktifkan juga, misalnya WhatsApp, Line di sini ya. Ini sudah lama lah. Jadi untuk mengingatkan saja, kalian bisa menggunakan dual messenger di Galaxy S kalian. Lalu aku ingatkan kembali, yang terakhir adalah kalian tetap harus update ke software terbaru agar maksimalkan ya. Jadi untuk menonaktifkan Samsung Game Optimization Service agar lebih maksimal ketika kalian main game Genshin Impact ataupun PUBG. Yang tak kalah penting adalah kalian harus download Expert Pro di Galaxy Store. Jadi mau S22, S22 Plus, S22 Ultra ataupun HP-HP flagship yang lain di tahun-tahun sebelumnya bisa memaksimalkan ini. Jadi aplikasi ini memungkinkan kalian untuk mengambil raw foto. Bagi kalian suka dengan fotografi, jadi ini sangat-sangat berguna karena bisa mengambil file yang lebih besar, data lebih besar juga, sehingga kalian bisa edit langsung juga di Lightroom aplikasi ini. Jadi dengan data yang lebih besar dan lebih banyak ini, kalian bisa memaksimalkan editing foto seperti exposure-nya, vibrance-nya, bisa kalian sesuaikan yang kalian inginkan. Jadi nilai plus yang bisa kalian dapatkan di Galaxy S22 series tahun ini. Itu aja yang ingin share ke kalian. Semoga video ini berguna dan dapat memaksimalkan produktivitas kalian dengan Galaxy S22 series terbaru ataupun beberapa HP lain dari Samsung yang menggunakan One UI 4.1. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.